warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan, dan terus semangat ya untuk mengikuti video pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan di pembelajaran yang kelima untuk kelas 5 sekolah dasar. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Penyakit sistem pernapasan. Organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan sistem pernapasan. Emfisema merupakan penyakit paru-paru ya. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Ada lagi yaitu asma, merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Nomor 3, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya ya, karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Jadi kalian jika ayahnya, kakaknya yang laki-laki sudah dewasa, jika memiliki kakak laki-laki yang sudah merokok atau ayahnya yang sering mengkonsumsi rokok, itu tolong diingatkan untuk membiasakan mengurangi sedikit demi sedikit. Syukur-syukur kalau sudah tidak merokok lagi, karena merokok bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal ini menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Selanjutnya adalah bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Lalu ada influenza atau flu, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Buatlah daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernafasan. Di sini ada seperti pembelajaran sebelumnya ya, ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Kalian disuruh membuat pertanyaan sekaligus jawaban dari bacaan penyakit pada sistem pernapasan. Kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit ya anak-anak, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Nah, latihan fisik itu tidak hanya melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal beberapa tarian daerah, mengenal bagaimana apa saja propertinya. Nah, bagaimana cara menggunakan properti tersebut. Nah, yuk kita pelajari lebih lanjut di pembelajaran ini. Perhatikan contoh beberapa gerakan tari piring berikut ya. Ini contohnya seperti ini. Di sini sudah dibahas tentang tadi ya, kata tanya apa, di mana, mengapa, siapa, bagaimana. Nah,
Di sini contoh pertanyaan dan jawabannya mungkin bisa kalian gunakan sebagai referensi ya, bisa digunakan untuk membuat kata tanya apa, di mana, mengapa, siapa, bagaimana ya. Ini ada pertanyaan dan jawabannya. Di sini kata tanya siapa dan mengapa. Siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Nah, jawabannya para perokok berisiko besar terkena penyakit paru-paru. Nah, misalnya seperti ini. Mengapa penderita TBC bernafas dengan terengah-engah, dan seterusnya bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya di sini ada kata tanya bagaimana. Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita TBC? Nah, kondisi paru-parunya menguncup atau mengecil. Nah, selanjutnya latihan ini bisa kalian gunakan untuk mengasah kemampuan kalian. Setiap hari Rudi membeli sarapan di warung. Kegiatan yang dilakukan Rudi tersebut termasuk kegiatan produksi apa, distribusi apa, distributor apa, konsumsi ya kalau membeli itu. Penyakit flu adalah salah satu penyakit pada sistem pernafasan yang disebabkan oleh A. virus influenza, B. bakteri tuberkulosis, C. debu dan asap, D. air hujan. Nomor 3, terjadinya pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Merupakan bentuk dari penyakit pada sistem pernafasan yang dikenal dengan apa, asma, apa kanker paru-paru, apa bronkitis, apa emfisema. Nomor 4, hal di bawah ini yang tidak termasuk gejala dari penyakit tuberkulosis adalah A. bentuk yang berlangsung beberapa minggu, batuk, maaf ya bukan bentuk. B. dahak yang batuk darah. C. mengalami sesak nafas. D. sering buang air besar. Nomor 5, salah satu tujuan diadakannya kegiatan musyawarah adalah A. mendapatkan keputusan yang disepakati bersama. B. melatih warga untuk berdebat. C. menggunakan kekuatan pihak yang hebat. Aduh, itu kekuatan apa ya? Dia mengumumkan usulan dari seorang pemimpin. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk latihan. Bisa ditulis pada buku tulis kalian atau sekedar membaca pada slide ini. Dengan cara mempause video ini akan mudah kalian membaca atau menulisnya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semangat!